Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad SB Sidiki, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai tugas UTS pada mata kuliah Sistem Basis Data. UTS ini terdiri dari 4 soal, yang mana diantaranya seperti berikut. Oke, langsung saja kita bahas soal pertama. Silahkan dipahami model logis tersebut, kemudian buatlah perintah DDL untuk membuat tabel beserta relasinya, dan tipe datanya silahkan disesuaikan. Lalu buatlah skema sesuai nama mahasiswa. Model logis ini terdiri dari 3 entitas. Yang pertama entitas mahasiswa dengan 5 atribut diantaranya NISN bersifat mandatory atau tidak boleh kosong dan juga merupakan primary key. Lalu yang kedua atribut nama bersifat mandatory. Selanjutnya tempat lahir bersifat mandatory, tanggal lahir bersifat mandatory, dan yang kelima hobi bersifat opsional atau boleh diisi, boleh juga tidak. Yang kedua entitas nilai MP dengan atributnya nilai bersifat mandatory. Yang ketiga entitas mata pelajaran dengan 3 atribut. Yang pertama ID bersifat mandatory sebagai primary key, lalu nama bersifat mandatory, dan yang ketiga KKM juga bersifat mandatory. Untuk relasinya dari entitas siswa ke entitas nilai MP adalah one to many atau satu ke banyak. Setiap baris data dari entitas pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih pada entitas kedua. Relasi antara entitas siswa dan entitas nilai MP, satu siswa bisa berhubungan dengan satu baris atau lebih nilai. Untuk relasi dari entitas nilai MP ke entitas mata pelajaran adalah many to one atau banyak ke satu. Setiap baris data dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih data, dan tabel kedua hanya bisa memilih satu. Relasi antara entitas nilai MP dan entitas mata pelajaran, banyak nilai bisa berhubungan dengan satu mata pelajaran. Berikutnya kita implementasikan pada SQL+. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk lebih memudahkan dalam penulisan kode. Pertama, kita buka terminalnya. Kemudian, sesuaikan folder tempat penyimpanan file yang akan kita buat. Jika sudah, buka SQL Plus dan lanjut connect sebagai sistem. Jika sudah berhasil connect, selanjutnya kita membuat skema atau user dengan nama mahasiswa. Jadi saya akan membuat skema atau user berdasarkan nama saya. Tetapi sebelum itu, kita buat file untuk tempat penulisan kode ya, dan terminal hanya akan kita gunakan sebagai tempat untuk memanggil kode yang telah kita buat. Saya akan membuat file dengan nama uts.sql. Nah, pada file ini yang akan kita gunakan untuk tempat penulisan kode. Kita buat skema atau usernya. Create user, nama usernya yaitu nama saya, kemudian identifier by 12. Identified by ini berfungsi sebagai password. Kemudian default table space saya gunakan user, dan quota unlimited on user. Jika sudah, kita panggil kode yang telah kita buat ini pada terminal dengan cara add nama filenya yaitu UTS. User berhasil dibuat. Selanjutnya kita beri akses grant dengan cara grant connect
resource, dba2 nama user ya. Kita panggil pada terminal. Kemudian kita disconnect-kan. Langsung saja kita bikin di terminalnya disconnect. Jika sudah, langkah selanjutnya kita konekkan ke skema yang telah kita buat. Caranya connect kita masukkan passwordnya. Untuk memastikan skema yang kita buat adalah aktif, bisa kita cek menggunakan show user. Oke, untuk skema telah berhasil kita buat. Selanjutnya kita membuat tabel sesuai dengan soal. Yang pertama adalah tabel siswa. Kita buat create table siswa dengan atribut yang pertama NISR, NISN. Kita gunakan tipe datanya varchar 2 dengan kuotanya 24. Kemudian karena dia mandatori kita gunakan not null. Lalu karena dia juga sebagai primary key kita tambahkan primary key. Lalu untuk atribut yang kedua nama, kita gunakan tipe datanya varchar 2 kuotanya 40. Karena dia juga mandatori maka kita gunakan not null. Yang ketiga, tempat lahir, tipe datanya kita gunakan varchar 2, kuotanya 40, juga not null. Lalu tanggal lahir, kita gunakan tipe datanya date, not null. Dan yang kelima yaitu hobi, tipe datanya varchar 2, kuotanya 40. Karena dia bersifat opsional, jadi tidak kita gunakan not null. Titik koma jangan lupa. Kemudian kita panggil pada terminal. Tabel berhasil dibuat. Selanjutnya tabel yang kedua yaitu nilai MP. Kita ganti namanya nilai MP. Lalu untuk atributnya hanya berisi nilai. Tipe data yang kita gunakan number dengan kuotanya 3. Lalu not null. Kita panggil pada terminal. Tabel berhasil dibuat. Selanjutnya kita buat yang terakhir, yaitu yang ketiga, tabel mata pelajaran. Kita ubah namanya menjadi mata pelajaran. Lalu untuk atribut yang pertama adalah ID. Kita gunakan tipe datanya varchar 2 dengan kuotanya 24. Lalu karena dia mandatory kita gunakan not null. Dan juga karena ia sebagai primary key kita tambahkan primary key. Lalu yang kedua adalah nama. Kita gunakan tipe datanya varchar 2, kuotanya 40. Lalu not null karena dia juga bersifat mandatory. Dan yang ketiga KKM, kita gunakan number, kita berikan kuotanya 3, juga not null. Kita panggil pada terminal. Tabel berhasil dibuat. Kita cek apakah tabel sudah sesuai dengan soal dengan cara select table space name, table space underscore name, koma name, koma table name from user underscore table. Kita panggil. Oke, tabel sudah berhasil kita buat sesuai dengan soal. Selanjutnya kita buat relasi antar tabelnya. Untuk relasinya kita gunakan constraint foreign key untuk NISN dan ID pada tabel nilai MP.
kita tambahkan kolom NISN dan ID pada tabel nilai MP dengan cara alter table pada tabel nilai MP, add, kita tambahkan NISN, IP datanya varchar 2, kotanya 24, not 0. Kemudian kita juga buat untuk ID, kita copy, kemudian kita ganti namanya. Jika sudah, kita panggil pada terminal. Nah, table berhasil dibuat, table alter. Selanjutnya kita buat relasinya dengan cara alter table. Kita buat dari awal, alter table nilai MP, add, kita tambahkan constraint FK NISN foreign key NISN dengan referensi dari tabel siswa NISN. Kita copy, lalu kita ubah untuk ID pada tabel mata pelajaran. Kemudian kita panggil pada terminal. Oke, relasi berhasil kita buat. Jangan lupa kita commit agar nantinya jika terjadi rollback, kita tidak membuat ulang dari awal. Kita tuliskan commit pada terminalnya langsung. Selesai sampai di sini untuk pembahasan soal nomor 1. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah, buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk proses penambahan data pada tabel-tabel tersebut secara langsung. Satu tabel minimal 10 data. Untuk soal nomor 2 ini, pertama kita membuat anonymous block, yaitu bagian prosesnya saja. Mari kita buat, yaitu begin. Kemudian kita tutup menggunakan N, dan jangan lupa slash. Di dalam blok begin ini atau blok proses ini, kita buat insert untuk masukkan datanya. Yang pertama pada table siswa, kita masukkan insert into nama tabelnya yaitu siswa. Kemudian atributnya yang pertama NISN, nama, kemudian tempat underscore lahir, koma, tanggal lahir. Kemudian untuk values-nya, untuk NISN karena tipe datanya varchar, maka kita gunakan tanda petik. Misalnya untuk datanya seperti ini. 004 665 7301. Kemudian untuk namanya misalnya Abdul. Lalu tempat lahirnya. Kemudian untuk tanggal lahirnya, karena tipe datanya date, kita menggunakan to underscore date. Dalam kurung kita masukkan misalnya 01 02 2000. Kemudian koma. Untuk formatnya DD MM YYY. Oke. Kemudian untuk hobinya, oh ya, di sini lupa kita tambahkan hobi untuk atributnya. Hobi.
Hobinya misalnya membaca. Oke, kemudian titik koma. Nah, jika sudah, kita duplikat sebanyak 10 buah. Oke, kemudian kita ubah. Yang pertama untuk NISN-nya kita ubahkan 10. Untuk namanya misalnya, yang kedua untuk namanya misalnya Abdurrahman. Yang ketiga Abdurrahim. Malik Salam. Mukmin. Jabbar. Aziz. Ghaffar. Terakhir misalnya Abdul Manaf. Oke. Untuk tempat lahirnya kita samakan. Lalu untuk tanggal lahirnya kita ubah. Misalnya ini satu. Oke, kemudian untuk hobinya misalnya ngaji, memasak, bernyanyi, bermusik, olahraga ya. Kemudian memancing, traveling, menulis, dan membacanya. Oke, kemudian kita masukkan data untuk tabel yang kedua. Dikarenakan tabel nilai memiliki foreign key ID yang bereferensi pada tabel mata pelajaran yang bersifat mandatory atau not null, maka kita harus memasukkan data untuk tabel mata pelajaran terlebih dahulu agar tabel nilai tidak terjadi error. Jadi yang kedua ini yang akan kita masukkan adalah tabel mata pelajaran. Oke, untuk tabel mata pelajaran, insert into mata pelajaran. Atributnya yang pertama ID, kemudian nama, kemudian KKM. Lalu valuesnya apa ya? Untuk ID-nya misalnya OLG01, namanya olahraga, KKM-nya misalnya 82. Ya, 82. 78 lah. Oke, selanjutnya kita duplikat sampai 10. Kemudian kita ubah yang kedua menjadi tik, yang ketiga menjadi bahasa Indonesia,
Yang keempat menjadi bahasa Inggris, 5 menjadi kesenian, yang keenam menjadi matematika, yang ketujuh fisika, 8 biologi, 9 kimia, kurang 1, yang ke-10 PKN. Oke, kita ubah namanya. Topik misalnya komputer, bahasa Indonesia, Inggris, kesenian, matematika, fisika, biologi, kimia, dan PKN. Kemudian untuk KKM-nya, kita samain untuk KKM-nya semuanya. Nah, setelah tabel mata pelajaran kita buat, kita masukkan datanya. Selanjutnya kita masukkan data untuk tabel nilai MP. Tabel nilai MP kita gunakan insert into nama tabelnya yaitu nilai MP. Kemudian atributnya terdiri dari nilai, kemudian NISN dan ID. Nah, untuk NISN ini harus sama dengan NISN pada tabel siswa karena dia saling berhubungan. Begitu juga untuk ID harus sama dengan ID pada tabel mata pelajaran. Nah, untuk nilainya kita gunakan tadi tipe datanya number, berarti misalnya 80. Ini NISN yaitu 004 6 65 73 01. Lalu untuk ID-nya yaitu ini ID-nya OLG 01. Oke, titik koma. Kita duplikat sebanyak 10 buah. Kita ubah terlebih dahulu ID-nya 02 03 04 Fisika 06 Fisika 07 Biologi 08 09 PKN 010. Kemudian untuk NISN-nya kita urutkan. Jika sudah, kita panggil pada terminalnya seperti tadi. Kita gunakan add nama filenya yaitu UTS. Terdapat error yaitu pada hobi invalid identifier. Coba kita cek terlebih dahulu tipe data yang digunakan. Siswa. Untuk kolom hobi menggunakan Y, sedangkan di sini kita menggunakan I, maka kita ubah menggunakan Y. Nah, coba kita panggil kembali consent FKID parent key not found.
Untuk BKN-nya salah, coba kita panggil. Nah, maka prosedur berhasil dibuat. Oke, jika sudah, kita komit untuk menyimpan perubahan. Komit, nah komit komplit. Kita cek apakah datanya benar berhasil kita masukkan dengan cara select from. Yang pertama kita cek untuk tabel siswa. Nah, sudah berhasil. Kita set line size-nya 5000 dan page size-nya 40.000. Nah, coba kita panggil lagi. Nah, maka akan terlihat rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya kita cek untuk tabel nilai MP. Sudah berhasil masuk. Dan yang terakhir kita cek untuk tabel mata pelajaran. From mata pelajaran. Nah, semuanya sudah berhasil masuk. Untuk soal nomor 2 selesai sampai di sini. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk mengimplementasikan percabangan if atau case berdasarkan data yang ada pada tabel tersebut. Untuk soal nomor 3 ini, percabangan yang akan saya gunakan adalah percabangan if yang akan digunakan untuk mengupdate nilai, yaitu nilai dengan NIM tertentu akan diupdate. Langsung saja kita buat. Pertama, kita buat anonymous blocknya. Pertama yaitu bagian declare atau block declare. Pada block declare ini, kita deklarasikan variabel NISN sebagai penentu data yang akan diupdate nantinya. Kita gunakan %type. Lalu kita isi nilainya atau value-nya, yaitu misalnya 004 665 7301. Kemudian kita deklarasikan juga variabel nilai, yaitu v underscore nilai underscore mp dot nilai percent type. Atribut %type digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan definisi kolomnya. Selanjutnya kita buat blok prosesnya atau bagian begin-nya. Begin itu menggunakan n, lalu jangan lupa slash. Nah, dalam blok proses ini atau bagian begin ini, pertama kita buat select into untuk memasukkan nilai dari tabel nilai MP ke dalam variabel nilai yang telah kita deklarasikan di sini. Caranya select nilai into kita masukkan ke dalam v nilai yang diambil dari tabel nilai underscore MP. Kemudian kita filter, yang mana nilai yang diambil adalah yang NISN-nya sama dengan variabel NISN yang telah kita deklarasikan di sini. Jangan lupa titik koma. Sampai di sini, variabel nilai terisi oleh nilai yang dimiliki oleh NISN yang kita deklarasikan di sini, yaitu 0046657301. Selanjutnya, kita gunakan percabangan if untuk mengupdate nilainya. If jika variabel nilai
kecil dari 82, maka kita update nilai underscore MP-nya, kita set nilainya menjadi 82, yang mana yang diupdate adalah yang NISN-nya sama dengan variabel NISN yang telah kita deklarasikan. Kemudian kita berikan perintah untuk menampilkan teks atau output berupa teks, yaitu dbms underscore output dot put underscore line. Kita berikan teks yaitu nilai berhasil diupdate. Nah, kita tutup if-nya menggunakan if titik koma. Sebelum kita panggil, kita cek terlebih dahulu nilai dari NISN 0046657301 ini. Kita cek select nilai, kita select from nilai where NISN sama dengan 0046657301. Oh sorry, tabel nilai tidak tersedia. Kita salah tulis ya, harusnya nilai underscore MP. Coba kita. Nah, di sini nilai awalnya adalah 80. Kemudian kita panggil kode yang telah kita tulis ini, yaitu kode untuk mengupdate menggunakan if. Caranya memanggilnya menggunakan add nama filenya yaitu UTS. Terjadi kesalahan pada NIF. Oke, jadi kesalahannya terjadi dikarenakan bukan NIF-nya tetapi pada dbms output belum kita berikan tanda titik koma. Coba kita panggil lagi. Oke, no data found, masih terjadi error. Kita periksa. Oke, seharusnya di sini adalah VNISN. No data found diakibatkan karena variabel nilai di sini belum terisi. Makanya data pada variabel nilai ini tidak ada. Maka di sini tampilkan error no data found. Di sini harusnya VNISN. Nah, coba kita panggil lagi. Nah, maka prosedur successfully complete. Coba kita cek, yaitu dengan cara select from nilai MP where NISN 0046657301. Nah, maka nilai yang tadinya 80 menjadi 82. Oke, soal nomor 3 selesai. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah buatlah anonymous block yang digunakan untuk implementasi explicit cursor with parameter yang digunakan untuk menampung NISN, nama siswa, nama mata pelajaran, dan nilai yang KKM-nya kecil dari nilai parameter inputnya. Kemudian, tampilkan seluruh data yang dihasilkan menggunakan looping. Oke, jadi yang pertama kita buat blok declare yang berisi cursor explicit with parameter. Kita hapus yang tadi. Kita buat blok declare
Kemudian di dalam declare ini kita buat kursor explicit with parameternya, yaitu dengan cara kursor, nama kursornya di sini saya beri nama hasil akhir. Kemudian untuk parameternya kita gunakan P sebagai inisial parameter, kemudian KKM. Tipe data yang digunakan untuk parameternya adalah number. Kemudian is. Karena yang akan ditampilkan yaitu NISN, nama siswa, nama mata pelajaran, dan nilai yang mana untuk kolom-kolom tersebut berada di tabel yang berbeda-beda. Jadi, saya akan melakukan join untuk menggabungkan 3 tabel tersebut. Caranya yaitu dengan pertama select siswa, tabel siswa, kolom NISN, kemudian siswa.nama, lalu mata pelajaran, tabel mata pelajaran, kolomnya nama, kemudian mata pelajaran, kolomnya KKM, dan nilai. Diambil dari from table nilai MP. Lalu kita lakukan join siswa on nilai mp.nisn sama dengan siswa.nisn. Kemudian kita lakukan join lagi ke tabel mata pelajaran on nilai mp.id sama dengan mata pelajaran.id. Lalu kita lakukan filter menggunakan where yang mana mata pelajaran .kkm, yaitu kolom KKM pada mata pelajaran, kecil dari parameter kursornya, yaitu p_kkm, titik koma. Kemudian kita buat blok begin, lalu di dalam blok begin kita buat perulangan for loop untuk menampilkan data-data, yaitu berupa NISN, nama siswa, nama mata pelajaran, dan nilai. Untuk membuatnya, caranya pertama kita buat dulu blok beginnya atau blok prosesnya yang akhiri n, lalu jangan lupa slash. Di dalam blok ini kita buat perulangan for m rect in nama kursornya, kemudian input parameternya misalnya kecil dari 80. Oke, berarti KKM ini berisi 80, nilainya 80. Kemudian loop kita tutup and loop. Nah, titik koma. Di dalam loop ini kita berikan perintah untuk menampilkan output berupa teks, yaitu dbms underscore put line dbms output dot put underscore line. Nah, kemudian kita tampilkan pertama teks NISN titik 2, kita tambahkan dengan mpeg dot NISN. Kemudian untuk memberi jarak kita tambahkan CHR berisi 9. Nah, kita buat di bawahnya agar terlihat
rapi. Yang kedua, nama siswa. mrek.nama kemudian sama CHR 9. Lalu berikutnya mata pelajaran mapel, kita singkat saja mapel. mrek.nama CHR 9. Kemudian nilai emprek.nilai CHR 9. Titik koma. Sebelum kita panggil, kita cek terlebih dahulu KKM yang ada. Caranya kita buat langsung di terminal ya, yaitu select KKM from mata pelajaran, koma, enter. Nah, karena semua KKM-nya sama, akan saya ubah agar hasilnya akan lebih bervariasi. Oke, yang ini akan saya komen terlebih dahulu. Kita komen dengan dan di sini slash bintang. Untuk mengubah nilai KKM-nya, kita gunakan perintah update. Update nama tabelnya mata pelajaran, set KKM sama dengan 80. Kita gunakan ID-nya, where ID sama dengan OLG 01. Kemudian kita duplikat sebanyak 6 ya. Oke, misalnya sini 82, 84, 84, 85, dan 83. Oke, untuk ID-nya kita ubah yang ini untuk tik 02, kemudian bahasa Indonesia 03, bahasa Inggris 04, kesenian 05, dan PKN 10. Oke, kita panggil dengan cara nama file, dengan cara add nama file yaitu UTS. Sorry, sebentar. Nah, di sini terdapat error. Nah, terdapat kesalahan. Seharusnya di sini kita menggunakan tanda petik dikarenakan tipe data yang kita gunakan untuk ID-nya adalah varchar. Kita tambahkan tanda petik. Coba kita run lagi. Atau kita panggil lagi. Nah, untuk row ke-5, ke-4 tidak berhasil diupdate. Salah, row ke-4 harusnya bahasa Inggris. Seperti ini ya. Lalu yang ini kita hapus saja karena sudah berhasil. Nah, kita update yang ini, kita panggil lagi. Nah, satu row update. Oke, kita cek kembali di sini di terminalnya.
Nah, maka KKM-nya sudah bervariasi. Selanjutnya kita uncomment. Kemudian kita panggil kode yang telah kita buat ini, yaitu kursor explicit dengan parameter pada terminalnya dengan cara add nama filenya yaitu UTS. Kemudian kita enter. Terdapat error yaitu duplicate column name. Nah, jadi terdapat duplikat kolom, nama kolom. Sepertinya di sini kesalahannya. Jadi akan coba saya rubah untuk salah satu kolom di sini. Untuk tabel mata pelajaran yaitu kolom nama akan saya ubah menjadi mapel mata pelajaran. Caranya kita gunakan alter table. Nama tabelnya yaitu mata pelajaran, rename kolom, nama to mapel. Nah, kemudian kita enter. Nah, tabel berhasil atau table alter. Coba kita panggil lagi. Nah, terdapat error yaitu nama must be declared. Hal ini karena kolom nama pada mata pelajaran telah kita ubah menjadi maple dan di kodenya ini belum kita ubah. Jadi kita sesuaikan dengan perubahan yang telah kita buat sebelumnya. Yaitu mata pelajaran nama menjadi maple. Lalu di sini kita ubah menjadi maple. Coba kita panggil kembali, maka akan berhasil muncul atau prosedur yang kita buat sukses. Coba kita ubah untuk nilai KKM-nya, misalnya kecil dari, kita lihat di atas, kecil dari 79 ya, kecil dari 79. Kita panggil. Nah, mata pelajaran dengan KKM yang kecil dari 79 adalah matematika, fisika, biologi, dan kimia. Lalu kita coba lagi misalnya kecil dari 84 ya, kecil dari 84. Coba kita pilih lagi. Nah, maka untuk mata pelajaran nama NISN dan nilai berdasarkan KKM yang kecil dari 84 adalah olahraga, komputer, matematika, fisika, biologi, kimia, PKN untuk mata pelajarannya. Untuk nyamannya seperti ini, untuk NISN-nya seperti ini, dan untuk nilainya seperti ini. Demikianlah penjelasan saya untuk pembahasan soal UTS pada mata kuliah Sistem Basis Data. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.